silakan. Mengenai administrasi dan anak. Nah, baik, terima kasih kepada kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita akan tandai absen dulu kehadiran bagaimana kehadiran siswa seperti kami. Dan didengarkan namanya ya. Nanti untuk tangan. Anastasia Dwi Sulase, Calvin Rahmat Gula, Chandra Sastra Dewawan Gula, Zaman Christian Gula. Baik, satu orang yang tidak hadir tadi ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita, dan saya minta kepada seluruh siswa-siswi untuk memperhatikan bagaimana perhatian. Silakan berdiri. Baik, semuanya pada rapi semua, pada cantik-cantik dan pada ganteng-ganteng semua. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pernah dengar yang namanya lagu Garuda Pancasila? Pernah kalian nyanyikan? Mana pernah kalian nyanyikan? Upacara. Berarti kalau sering akan menyanyikan maka tahu semua lagu ya kan? Mantap. Kita akan mencoba ya. Garuda Pancasila. Terlalu tinggi. Garuda Pancasila. Ya, sama ya. Garuda Pancasila dengan suara yang kecil ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, suaranya sangat merdu. Berarti calon-calon ya. Nah, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah merupakan nama dari negara Indonesia. Mana nama Garuda ini telah tercantum di kakinya Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda, tetapi sekarang kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Menurut apa itu Pancasila? Apa itu menurut Anda? Apa itu Pancasila? Siapa? Ya, silakan. Dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia. Semangka. Dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Di mana pada Pancasila ini adalah ada silakan di bawah. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara
yang dikemukakan sebagai Pancasila. Nah, ini dia. Nampak? Yang pertama adalah Pancasila sebagai negara bagian yang dibawa Pancasila menjadi norma dasar atau bagian negara yang undang. Yang kedua, hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4. Makanya sering-sering kamu baca yang namanya Undang-Undang Dasar. Sering-sering kamu hafal yang namanya Pancasila. Pembentukan atau pembuatan Undang-Undang Dasar didasari dengan Pancasila. Pelajaran waktu kelas 7. Kita sudah mempelajari waktu kelas 7. Kedudukan pada fungsi dan arti Pancasila. Yang kedua, mengatakan disebut Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana yang namanya pandangan? Yaitu pedoman. Ibarat kita memandang sesuatu. Ada pernah memandang sesuatu? Ada kan? Kalau contohnya Anda pergi ke suatu tempat, lalu Anda memandang suatu tempat objek wisata itu, atau bagaimana perasaan? Di sini dikatakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini dia. Di mana Pancasila itu yang pertama adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembentukan undang-undang, maka harus mempertimbangkan bagaimana bunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak saling menjatuhkan agama satu sama lain. Harus saling mendukung. Harus saling menolong. Yang kedua, apa yang itu kemanusiaan dan beradab. Dan yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan keempat, kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebesaran dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi pandangan di bangsa Indonesia. Artinya tidak sewenang-wenangnya kita melakukan sesuka hati kita kepada sesama. Kenapa? Karena sudah ada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama sampai sila ke-5. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, ini dia tadi. Ya. Banyak ragam mereka di situ. Ada yang pakai baju adat, ada yang pakai baju yang sesuai dengan suku mereka masing-masing. Kita di negara Indonesia berbagai suku. Ada suku Batak, suku Jawa juga termasuk. Apa lagi? Suku apa lagi? Suku Dayak. Suku Dayak. Apa lagi? Banyak suku di Indonesia ini. Nah, artinya karena banyak suku kita di negara Indonesia, maka tidak perlu untuk menjadi. Makanya kita harus mengamalkan yang namanya Pancasila.
ketika juga banyak suku kita, ibarat sebuah warna. Coba perhatikan kelas kita di sini. Kelas kita di sini ada hiasan, ada gambar-gambar. Nah, coba perhatikan. Kalau contohnya ruang ini adalah ruang putih semua, maka tidak ada yang namanya corak, tidak ada yang namanya keindahan. Ibarat juga kalau dia ibarat makanan, ya, ibarat makanan. Kalau Anda makan nasi, apakah enak? Hanya nasi aja, enak tidak? Iya. Jadi harus ada yang namanya lauk. Begitu juga dengan suku yang ada di negara ini. Lihatlah gambarnya, ada berbagai warna dia. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna emas. Kalau kita melihat berarti, wah, luar biasa suku yang ada di negara Indonesia. Berbagai jenis warna-warni. Boleh tidak? Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Salah satu yang sering kita lakukan adalah kalau hari HUT. Tahu hari HUT? Tahu. Hari HUT. Apa? Hari besar. Hari besar. Kita memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Kita tetap mengamalkan. Setiap tahun kita tetap melaksanakan. Dan kita tetap melestarikan. Orang yang tidak mengamalkan Pancasila, maka apabila pada saat kegiatan baru, dia tidak mau peduli. Dia tidak mau peduli. Kenapa? Karena dia masih belum mengenal bagaimana yang disebut dengan negara Indonesia. Berikutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di negara Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Nah, ini dia. Contohnya di alinea pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai negara Indonesia harus punya keyakinan. Kita negara Indonesia ada berbagai macam agama. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Yang ketiga Katolik. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima adalah Buddha. Dan yang keenam adalah Nah, artinya di sini orang-orang yang ada di negara Indonesia ini tidak berhak dan tidak diperkenankan untuk memaksa orang lain masuk di agama. Contohnya, kita orang Kristen, kita memaksakan orang agama kita, itu tidak boleh. Itu melanggar daripada alinea pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk juga, kenapa dikatakan lagi hukum, sumber hukum, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau ada yang melanggar aturan atau contohnya melakukan suatu tindakan kriminal ini dia melakukan pembunuhan atau memukul seseorang,
tentunya akan diadakan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Siapa pihak yang berwajib? Yaitu polisi. Ketika sudah ditemukan apa yang menjadi sumber dari perbuatannya, maka akan dilakukan yang disebut dengan kita terus ya? Masih ada semangat? Ada yang tahu? Tidak. Ya, luar semangatnya. Sampai di mana kita? Sampai dengan Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi apa itu dulu? Apa? Ideologi. Sudah dengar kata ideologi? Yaitu sebuah gagasan pemikiran. Gagasan pemikiran. Kenapa dikatakan dia? Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya. Para pejuang kita, waktu setelah negara Indonesia merdeka, mereka memperjuangkan negara Indonesia, dan para pejuang tersebut mereka memberikan yang namanya ide atau gagasan, sebuah pemikiran. Tujuan yang pertama, supaya terbentuk yang disebut dengan dasar negara Indonesia. Yang pertama, itu yang mereka pikirkan. Beda dengan kita sekarang ini. Kalau sekarang ini yang kita pikirkan adalah bagaimana nasib kita ke depan, bagaimana makanan kita besok. Nah, itu yang kita pikirkan kalau sekarang ini. Bagaimana besok supaya saya ketemu dengan si A dan si B. Nah, apalagi kalau mereka ada yang disebut dengan sahabat. Itulah yang ada di pikirannya. Besok saya mau ke sekolah dan saya mau bertemu dengan sahabat saya. Tapi pada zaman dulu yang mereka pikirkan adalah bagaimana nasib negara Indonesia ini ke depan. Makanya mereka memberikan yang disebut dengan ideologi. Yang kedua adalah arti penting Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup. Jadi arti penting Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, kenapa penting sekali Pancasila? Kenapa dijadikan Pancasila sebagai dasar negara? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Apa sebabnya? Ya, silakan. Karena Pancasila memiliki cita-cita, acuan dan tujuan suatu negara. Ya, maka kita ada lagi? Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar? Ada? Kenapa? Ayo, kenapa? Menurut kalian, ini bukan ilmu pasti, tapi menurut kalian, kenapa dikatakan Pancasila sebagai dasar negara?
Bagaimana kelas? Bagaimana menurut kamu kelas? Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Menurut kamu gimana? Itu menurut kamu ya? Bukan itu pasti. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Contoh ya, saya kasih contoh. Contoh, ini ibarat kertas. Kita contohkan sebagai kertas, ya kan? Jadi kertas. Kalau contohnya tangan saya di bawah, maka apa yang terjadi? Ya. Kalau contohnya saya lepaskan tangan saya begini, maka jatuh ke bawah. Maka sifat dasar negara kita adalah Pancasila. Makanya jangan pernah melupakan yang disebut dengan Pancasila. Bagaimanapun negara Indonesia ini, tetapi kalau tidak ada Pancasila, maka semuanya sia-sia. Dan sebagai pandangan juga, seperti yang saya katakan tadi, pandangan untuk melanjutkan kehidupannya, mulai hari esok, mulai mendapatkan cita-cita, sampai kita berhasil menjadi seorang yang sukses. Mau sukses? Siapa yang tidak mau sukses di sini? Mau sukses? Mau kan? Harus mau. Atau mau jadi pengangguran? Tidak. Yang menjadi pengangguran yang ada di pikiran kita adalah pikiran kotor. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Membentuk identitas. Apa yang menjadi identitas kita? Nah, seperti kalian, identitas adalah sebagai pengajar. Maka ketika Anda melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak baik, maka identitas kamu itu akan buruk namanya. Contohnya, laki-laki sama laki-laki, dia berantem di luar sana, atau mengumpul orang-orang di sana. Contoh ya, ini hanya contoh. Lalu ada orang, mereka menanyakan, kamu sekolah di mana nak? Tentu kamu kasih tahu saya sekolah di SMP Negeri Jati Mandi. Maka identitas nama sekolah sudah buruk. Nah, begitu juga dengan negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, kalau kita menjelek-jelekan negara kita sendiri, maka apa yang terjadi? Negara lain akan mengukur. Jati diri bangsa. Bagaimana yang disebut jati diri bangsa? Kalau saya sama mana jati dirimu? Itu kamu nampakkan bagaimana jati dirimu. Yaitu sebagai sosok, sebagai pahlawan, sebagai pembela kebenaran. Itulah jati dirimu. Sebagai sudah mendapatkan pendidikan yang layak, maka itulah yang disebut dengan jati. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Pertentangan. Apa itu pertentangan? Itu bagaimana disebutkan pertentangan? Perselisihan. Itu yang disebutkan pertentangan. Siapa yang sudah pernah bertentangan antara semua di sini? Tunjuk tangan. Nah, siapa? Siapa? Sudah bertentangan dengan temannya sendiri.
Tapi sekarang sudah damai. Karena kita menunjukkan identitas kita sebagai itu dia. Memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Memberikan arah dan tujuan. Ada tujuan hidupmu? Ada. Apa tujuan hidupmu? Ingin sukses. Kalau kita mau ingin sukses, maka kita harus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Ibarat sebuah jarum dan benang. Ketika jarum menjadi sebuah kain, maka yang mengikuti di belakang adalah benang. Apa guna benang? Untuk menjadi suatu kain yang sudah solid. Sedangkan jarum adalah menusuk bagaimana kemana arahnya, apakah dia belok atau ke belakang atau ke atas dia. Maka jangan seperti jarum untuk menjadi pendorong bagi adik-adik atau teman-teman atau bagi saudara-saudara supaya tercapai yang disebut dengan tujuan bangsa. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan keamanan. Itulah termasuk salah satu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sarana pemersatu bangsa dan negara. Artinya di sini adalah ada sarana pemersatu kita. Salah satu sarana pemersatu kita adalah siapa yang tahu? Apa yang menjadi sarana pemersatu kita? Siapa yang masih ingat? Apa yang menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara kita? Apa? Siapa yang tahu? Sepertinya saya lihat muka kalian agak seperti ini. Dapat tidak? Tidak. Masih ada semangat? Masih. Sudah bawa minum tadi? Sudah. Sudah bawa minuman? Ya, kita sudah bawa minuman. Jangan tegang terus. Inilah dia gambar Garuda Pancasila yang sudah tertera di kakinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran, harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Di dalam gambar ini ada 5 jenis di dalamnya, yaitu kepala apa ini? Banteng. Kepala? Banteng. Ini pohon apa? Kalau di tengah apa? Ini apa? Yang satunya? Kita disatukan di dalam burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi hanya satu tujuan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita harus menolong satu sama lain. Kita harus membina kekeluargaan kepada satu sama lain, baik dari segi suku, baik dari segi agama, maupun yang lain, maupun dalam pekerjaan, maupun dalam pendidikan.
berbeda-beda rumah. Kita di sini adalah berbeda-beda orang tua. Maka hanya satu tujuan kita di sini adalah mendapatkan pendidikan. Nilai ini sebagai negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini dia tadi ketuhanan yang maha esa. Bahasa Indonesia menyatakan kepercayaan dan keterpanan terhadap Tuhan yang maha esa. Nah, dari apa ini? Sudah? Nah, di sini mereka sudah bergandengan tangan. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Muslim atau Islam, ada agama Konghucu, Buddha ada di sini. Mereka tidak membeda-bedakan. Ya, mereka sudah bergandengan tangan. Kenapa? Karena mereka mengamalkan yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa yang berasal dari Pancasila. Ada yang memperlihatkan agama di sini? Tidak, tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa? Karena dia punya identitas jati diri. Yang kedua, pemahaman kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan, menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau contohnya, di samping rumah kalian, ya di samping rumah kalian sedang mengadakan yang disebut dengan kegiatan kerohanian, atau mereka bernyanyi dan berdoa pagi hari. Kamu juga sudah mengenalkan bahwa setiap pagi harus kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan apa tindakan sebagai tetangganya? Apa yang kamu lakukan? Tidak mengganggu. Yang kedua, dengarkan bagaimana apa yang mereka lakukan. Apakah mereka bernyanyi atau berdoa? Kalau kamu tidak melaksanakan bernyanyi atau berdoa, maka timbullah yang disebut dengan inisiatif sendiri sebagai motivasi untuk dekat kepada Tuhan. Nah, ini dia, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, sesuai yang kita perjelaskan tadi, bahwa kita tidak boleh memaksakan orang lain masuk ke agama. Artinya, contohnya si Uco, ya, ada temannya si Bute. Ada si Bute di sini? Tidak. Ada si Bute juga? Tidak. Tapi ini antara si Uco dan si Bute. Ya. Si Uco memaksakan si Bute untuk pindah agama ke agamanya. Itu tidak boleh. Melanggar yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang ada dan beradab. Nah, ini dia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama, mengakui dan memperlakukan manusia pertamanya sebagai makhluk Tuhan yang Maha. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, artinya di sini kalau kita saling mencintai satu sama lain, kalau kita saling menghargai satu sama lain, maka terciptalah yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ciptakanlah yang disebut dengan saling mencintai.
kepada lawan jenis, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kita juga mencintai keluarga kita, menyayangi keluarga kita. Tetapi yang kadang-kadang yang terjadi sekarang ini, di zaman sekarang ini adalah yang terjadi adalah hanya khusus kalau dia laki-laki. Ya, saya si itu tadi si itu tadi saya cinta sama si Bude. Si Bude juga mengatakan saya cinta kepada si Bude. Tetapi dia tidak mencintai keluarga, dia tidak mencintai orang lain. Dia tidak menyayangi orang lain, tapi dia sudah fokus pada si Ujo dan si Bu. Tadi jari Bu tidak mungkin kan? Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan Indonesia, persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, artinya di sini kita harus mengutamakan kepentingan umum. Kenapa? Karena kepentingan umum itu berguna untuk orang banyak. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, seperti peringatan hari-hari HUT kemerdekaan negara Indonesia, maka kita harus mengutamakan dulu itu, memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia, ketimbang kita pergi untuk bermain-main. Kalau bermain-main itu adalah untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kalau kita datang memperingati hari kemerdekaan, maka itu adalah untuk kepentingan umum. Berarti yang satu kelompok boleh menghadap kemana? Silakan diperhatikan di situ, ya. Kalian perhatikan di situ, lembar kertas itu ada pernyataan di atas itu, silakan dibaca, dan ada nanti tugas bawahnya ada dua. Itu yang pertama adalah menurut kamu apakah upaya masyarakat yang tidak menaikkan harga kebutuhan merupakan perwujudan Pancasila? Jelaskan. Yang kedua, apa kaitan antara tidak menaikkan harga kebutuhan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Silakan diskusikan kelompok. Nanti jawabannya ditulis di sebelah. Ya, silakan diskusikan. Masih ada waktu kita, masih lama waktu kita lagi. Diskusikan dulu bagaimana kalau kita sudah diskusi. Ini kelompok apa ini? Kelompok taruh. Nah di sini kan posisi. Kelompok dua mana? Kelompok 3, 4, 5. Nah, silakan diskusikan. Diskusikan dulu. Apa itu jawabannya pada nomor 1? Silakan baca dulu.
nanti menyampaikan nanti hasil kelompoknya masing-masing diutus satu orang. Diskusikan apa itu, bagaimana pendapat. Jawabannya di belakang soalnya ya. Didiskusikan apa itu jawaban. Silakan berlomba. Siapa yang benar nanti kita akan kasih ada sebuah kejutan dari Bapak, sebuah hadiah yang spesial. Tetapi setelah selesai pelajaran kita, ya. Nanti siapa yang cepat siap kelompok silakan menunjuk tangan ya. Ini juga saya kelompoknya. Belum lagi masih perjalanan.
Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? 4? Belum. Kelompok 5? Belum. Gimana? Sudah siap? Sudah. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Sudah siap? Sudah. Untuk kelompok yang lain, silakan kita perhatikan pertanggungjawaban dari kelompok pertama. Berapa kelompok pertama dipersilakan? Silakan. Apa menurut kalian dari jawaban yang pertama? Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 1, mewujudkan Indonesia maju, membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan persatuan dan senantiasa mengabsorpsi nilai Pancasila dalam bekerja membuat keputusan-keputusan pemerintah yang harmonis satu dengan yang lainnya. Baik. Jawaban nomor 2, sudah siap? Ya, coba. Apa kaitan antara tidak menaikkan harga di tokonya dengan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, menurut kelompok kalian bagaimana? Menurut kelompok kami, masyarakat resah dalam membeli kebutuhan. Pembeli mencari toko lain yang harga barang kebutuhan standar. 3. Pemilik toko tersebut akan mengalami kerugian karena tidak laku. Iya, itu jawabannya. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Luar biasa. Siapa lagi? Kelompok 2 sudah siap? Masih belum. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Bagaimana pendapat menurut kelompok kalian? Menurut Mbak, apakah upaya masyarakat yang tidak menaikkan harga merupakan perwujudan Pancasila? Jelaskan. Meski begitu, penerapan nilai Pancasila dalam sistem perekonomian nasional haruslah dilakukan secara holistik dalam arti tidak semata fokus pada sila keempat dan sila kelima saja. Melainkan juga penjelasan atau atribusi karakteristik manusia ke sesuatu yang bukan manusia dari nilai ketuhanan sila 1, kemanusiaan sila kedua, dan persatuan sila ketiga. Iya. Untuk nomor 2, siap? Apa kaitan antara tidak menaikkan harga di tokonya dengan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup manusia? Jadi, 1. Pemilik toko akan mengalami kerugian besar baik primer maupun sekunder. 2. Menurunnya pendapat daerah. 3. Hubungan pemilik toko dengan pembeli tidak baik. Itu saja jawabannya. Ya. Ya, kita teruskan kepada kelompok 2. Ternyata kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mulai persaingan. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oh, kelompok 2, siap? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ini. Sudah kelompok kalian? Ya, silakan. Menurut kami,
Jadi menurut kami dari kelompok 4, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya. Nomor 2 gimana? Apa kaitan antara tidak menaikkan harga di tokonya dengan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kaitan antara menaikkan harga tokonya dengan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu 1. Bertentangan dengan nilai Pancasila. Kelima, 2. Terjadinya persaingan antara toko yang satu dengan yang lain. 3. Barang di toko tersebut akan mengalami devaluasi. Ya, terima kasih. Kita tentang kelompok. Kelompok 2 bagaimana? Silakan, kelompok 2. Menurut kamu, apakah upaya masyarakat yang tidak menaikkan harga merupakan perwujudan Pancasila? Jelaskan. Menurut dari kelompok kami, hal tersebut merupakan perwujudan Pancasila di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, sisi kemanusiaan juga tak boleh diabaikan. Perekonomian yang baik tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun harus memperhatikan keadilan terhadap pihak lainnya. Jelas jawabannya? Ya, kita tentang kepada kelompok 2. Luar biasa jawabannya. Yang terakhir adalah kelompok 5. Dipersilakan. Menurut kamu, apakah upaya masyarakat yang tidak menaikkan harga merupakan perwujudan Pancasila? Jelaskan. Menurut kelompok kami, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, kita tentang kepada kelompok 5. Luar biasa jawabannya. Walaupun berbeda-beda, tetapi sama berkaitan semua, sangat berkaitan. Ya. Tadi kelompok pertama telah menjawab bagaimana hasil upaya masyarakat yang menaikkan harga tokonya, dan begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Sangat luar biasa jawabannya. Kita tepuk tangan semua. Kalau memang ya sekarang kita akan berikan kesempatan kalau ada pertanyaan dari kelompok ini memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain, dipersilakan. Jangan. Tadi wajah-wajah kalian seperti wajah yang mau lapar, iya kan? Iya. Lapar. Lapar tidak? Kita akan coba menyanyi dulu. Ini saya minta dari siapa sih? Selman. Memimpin kita nyanyi. Apa saja nyanyi? Lagu apa saja? Singkat menjadi. Ayo. Teman-teman, kita mari nyanyi Happy ya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Ya. Happy birthday,
Ya, terima kasih. Berarti rasa ngantuknya sudah mulai Iya. Berarti ada rasa cinta. Sekarang kita akan mengumpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing dari kelompok. Satu orang maju ke depan untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompok. Ya. Silakan dikumpulkan. Dari hasil tugas kelompok ini, ya, dari hasil kelompok ini mengingatkan kita bagaimana yang disebut dengan Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, kemana kita lakukan Pancasila, sama siapa kita melaksanakan Pancasila ini, yaitu mulai dari diri sendiri sampai ke lingkungan, kekeluargaan, sampai dengan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau ada yang ditanyakan tentang materi kita, dipersilakan. Saya kasih waktu. Kalau ada pertanyaan dari kelompok masing-masing, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, maka kita menyanyikan suatu lagu dari daerah. Kado Ina. Semangat ya, berdiri semua. Baik, silakan duduk. Itu adalah lagu daerah. Iya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini.
Jadi apa yang sudah Bapak jelaskan dari awal, pertengahan hingga akhir, silakan disimak baik-baik dan dibaca ulang lagi di rumah apa yang disebut dengan Pancasila. Ya. Dan kepada seluruh kami nanti minggu depan kita akan teruskan materi kita. Silakan belajar di rumah karena sebentar lagi kita akan mulai ujian. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, tadi kita sudah mengawali doa pembukaan. Kita akan mengakhiri dengan doa. Siapa yang memimpin kita doa lagi? Jangan kecewa. Teman-teman, mari kita bersama doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari awal pertengahan sampai pada siang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mengakhiri pembelajaran kami. Tuhan tolonglah supaya pelajaran yang telah kami pelajari supaya tertanam dalam hati kami. Tuhan Yesus, begitu juga Bapak atau Ibu guru kami yang mengajar kami, tolong mereka sehingga doa kami serahkan dalam dan mengucap syukur. Amin. Baik. Demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Dan saya mengakhiri kita, menyapa kita semua. Halo. Ya ampun. Ya